Kembali lagi di acara pembahasan saham Budi, yaitu Budi Strat and Sweetener Tbk. Saham Budi ini bergerak di bidang pembuatan produk berbasis singkong, memproduksi tepung tapioka, glukosa, fruktosa. Produk utamanya yaitu memproduksi asam sitrat, maltodextrin, sorbitol, tepung tapioka termodifikasi. Kemudian pengelompokan segmennya tepung tapioka, glukosa, fruktosa, asam sitrat, dan produk kimia lainnya. Jadi pabriknya ada di daerah Lampung, Solo, Subang, dan Surabaya. Produk utamanya untuk brand konsumsi yaitu seperti tepung tapioka Rose Brand, sweetener Rose Brand, terpal plastik, dan asam sulfat. Komposisi pendapatannya disumbang paling besar oleh tepung tapioka di Loka sebanyak 71%. Kemudian sweetener 25,4%. Kebanyakan penjualannya itu dijual di lokal atau di Indonesia, sekitar 77% dari pendapatan saat ini. Kemudian dari pendapatannya kita bisa lihat untuk di kuartal 1 2023 itu paling besar yaitu tepung tapioka, sekitar 70% dari yang lainnya. Begitupun untuk yang ekspor. Dari evaluasi, saham Budi ini masih relatif murah dikarenakan dia memiliki PBV kurang dari 1 atau 0,79, kemudian PR 7,88. Dari profit per tahunnya itu mengalami peningkatan per tahunnya, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan yang tidak begitu banyak, sekitar 2% saja. Tapi di tahun 2023 ada kemungkinan bisa naik sekitar 30%, dimana didukung oleh segmen tepung tapioka yang melonjak setelah adanya perbaikan recovery dari corona di 2020, kemudian 2021 dan 2023. Dari dividen juga, Budi sangat rutin membagi dividen setiap tahunnya. Dari segi prospek, dari informasi dari editor Handoyo, kemudian dari manajemen Bapak Sudarmo itu menginformasikan bahwa akan mengalami kenaikan pertumbuhan pendapatan sekitar 15-16% per tahunnya. Kemudian dari manajemen sendiri menurut saya baik karena memiliki audit internal, kemudian ada komite audit, bisa dilihat dari websitenya. Kemudian dari segi teknikal, dari harga terendahnya atau rata-ratanya di 97, sekarang sudah di 234, mana itu terjadi di tahun 2013 sampai 2020 itu tidak ada peningkatan. Sekarang meningkat sebanyak sekitar 150. Itu terjadi di tahun 2021. Sekarang di tahun 2022 itu bisa dikatakan sideways, belum mengalami kenaikan. Di 2023 mungkin akan ada kenaikan karena didukung dengan kinerja 2023 itu meningkat.
Terus kemudian saham ini memiliki ATH di harga 345, dikarenakan di tahun 2012 dan 2020 kinerjanya lebih baik, menurut saya akan bisa mencapai ATH-nya di tahun 2023. Namun harus sabar karena saham ini ada saham ACI, itu harus lihat dari laporan keuangannya. Jika konsisten naik akan bisa Kemudian dari segi bandarmologi ini juga sangat baik karena ada dilakukan akumulasi oleh kakak sekitar 100 ribuan volumenya, dan untuk keuangannya juga 90 ribuan, mungkin ada sisa 10 ribuan. Menurut saya masih baik. Masuk ke kesimpulan dari beberapa aspek. Pertama, yang paling menarik itu pertama yaitu dari segi peningkatan profit itu baik selama 5 tahun yang selalu meningkat, namun di tahun 2021 ke 2022 sedikit meningkat, hanya sekitar 2%-an profitnya. Tapi di tahun 2023 bisa diekspektasi mengalami kenaikan sekitar 15% pendapatannya yang diinformasikan oleh manajemen. Dan dari evaluasi juga masih murah, PBB 0,79 dan PR 7,88. Dari segi dividen juga sekitar 2,5%. Kemudian dari segi hutang itu kurang begitu baik, 127, namun masih bisa kita toleransi, masih tidak lebih dari kemampuan membayarnya. Kemudian dari prospek 5 tahun ke depan menurut saya baik, dikarenakan itu untuk jajanan anak muda itu banyak yang terbuat dari tapioka, sehingga banyak produk yang bisa dijual dari bahan tapioka. Kemudian dari manajemen juga baik karena ada kontrol internal audit dan tidak ada kasus. Dari segi teknikal juga di tahun 2023 masih meningkat sebanyak 12% dari rata-ratanya. Kemudian dari teknologi juga baik, ada akumulasi yang dilakukan oleh kakak. Kemudian dari musim, biasanya harga tepung toga itu mahal pada saat musim hujan, dan Indonesia ini sedang musim hujan, sehingga menurut saya akan mengalami peningkatan di kuartal 2 2023. Kita tunggu saja dari pendapatan saham ini. Kemudian dari update investasi dan trading yang pernah saya sampaikan, yaitu semuanya mengalami peningkatan kecuali Budi yang masih baru masuk, itu 1% minus, tapi menurut saya masih worth it, kayaknya akan mengalami peningkatan. Kita tunggu saja aktualnya. Kemudian dari beberapa saham yang saya informasikan ini, dari TP atau take profitnya sudah mengalami take profit namanya, dan base itu mengalami profit untuk TP3 sudah, tapi karena mungkin dari segi investasi itu baik juga, kalau evaluasinya masih murah bisa kita tahan, dan mungkin juga bisa loss kalau misalnya di kuartal 3 mengalami penurunan pendapatan. Kita lihat saja. Kemudian dari segi harta juga sudah mencapai TP2, tapi TP3 belum. Kita lihat di kuartal 2 nya seperti apa. Kalau naik mungkin akan bisa tercapai TP3. Ya, begitu saja untuk pembahasan hari ini, semoga bermanfaat dan semakin cuan. Jangan lupa follow Instagram saya Trisarentin dan YouTube channel Nandemui. Saya akan selalu membahas tentang saham ataupun pembahasan tentang bahasa Jepang nantinya. Salam cuan.